Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 Matematika 2 semester 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rancangan Faktorial 2 pangkat K. Baiklah, kami kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Dwi Tartila sebagai pemateri, yang keempat. Yang kedua ada Melinia Fajriani Sinaga sebagai pemateri, yang ketiga. Kemudian ada Weni Fitria sebagai moderator dan pemateri yang pertama. Kemudian ada Winda Junior Ambarita sebagai pemateri yang kedua. Pembahasan dari rancangan faktorial 2 pangkat K. Pembahasannya, di sini kami membahas yaitu definisi rancangan faktorial 2 pangkat K, kemudian model linier, dan yang terakhir contoh soal dan pembahasan. Definisi rancangan faktorial 2 pangkat K. Rancangan faktorial 2 pangkat K adalah rancangan faktorial dengan K merupakan faktor yang mana masing-masing dari faktor tersebut terdiri dari 2 level percobaan. Nah, angka 2 merupakan taraf atau level dari faktor, dan K-nya itu adalah faktor pada respon. Rancangan faktorial 2 pangkat K berfungsi sebagai eksperimen penyaringan variabel, dan ini biasanya digunakan untuk tahap awal pada eksperimen. Untuk K ada sama dengan 2 dan K yang sama dengan 3. Masing-masing dari mereka akan didapatkan 4 dan 8 kombinasi perlakuan, dan begitu sampai seterusnya. Pengaruh utama suatu faktor didefinisikan sebagai perbedaan antara rata-rata respon pada level rendah dengan rata-rata pada respon level tinggi. Tingkatan level pada percobaan ini dapat dinyatakan dengan level rendah dan level tinggi. Level tinggi dinyatakan dengan tanda positif, dan level rendah dinyatakan dengan tanda negatif. Pengaruh interaksi merupakan rata-rata perbedaan antara pengaruh A pada level tinggi dari faktor B dan pengaruh A pada level rendah dari faktor B, atau rata-rata perbedaan antara pengaruh B pada level tinggi dari faktor A dan pengaruh AB pada level rendah dari faktor A. Kontrasnya adalah jumlah dari perkalian tanda dalam kolom suatu efek dengan kombinasi perlakuan yang bersesuaian, sehingga akan mendapatkan hasil suatu kombinasi linier. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan berikutnya. Kita misalkan K-nya sama dengan 2, maka akan didapatkan 4 kombinasi perlakuan yang terdapat 2 faktor, yaitu faktor A dan B. Pada level A sama dengan A1, A2, dan level B-nya sama dengan B1, B2, di mana A1 sama dengan rendah, A2 tinggi, dan B1 sama dengan rendah, B2 sama dengan tinggi. Dan kombinasi perlakuannya adalah A1B1 disebut 1, A2B1 disebut A, A1B2 disebut B, dan A2B2 disebut AB. Kemudian, tanda aljabar untuk perhitungan pengaruh pada rancangan faktorial 2 pangkat 2 pada tabel berikut. Sini ada kombinasi perlakuannya, yaitu 1, A, B, dan AB. Kemudian ada faktor A-nya, ada faktor B, dan ada interaksi AB-nya. Di sini kita bisa menentukan positif dan negatifnya. Kemudian ada kontras.
Pada kontras A sama dengan AB tambah A kurang B kurang 1. Kontras B sama dengan AB tambah B kurang A kurang 1. Dan kontras AB sama dengan AB tambah 1 kurang A kurang B. Selanjutnya, kita juga bisa memisalkan K-nya sama dengan 3. Maka artinya 2 pangkat 3 yang terdapat 3 faktor, yaitu A, B, dan C dengan 2 level percobaan untuk masing-masing faktor, yang dimana pada level A-nya sama dengan A1, A2, level B sama dengan B1, B2, level C sama dengan C1, C2, dan pada A1 itu sama dengan rendah, A2-nya tinggi, B1 rendah, B2 tinggi, dan C1 rendah, C2 tinggi. Dan pada kombinasi perlakuannya adalah 1, A, B, AB, C, AC, BC, dan ABC. Tanda aljabar untuk perhitungan pengaruh pada rancangan faktorial 2 pangkat 3 bisa dilihat pada tabel berikut. Itu ada kombinasi perlakuannya. Ada 1, ada A, ada B, ada AB, ada C, ada AC, ada BC, dan ada ABC. Di sini kita bisa menentukan positif dan negatifnya. Baik, selanjutnya untuk menghitung jumlah kuadrat A sama dengan AB tambah A kurang B kurang 1 kuadrat per 2 pangkat KR. Selanjutnya, untuk mencari jumlah kuadrat B sama dengan AB tambah B kurang A kurang 1 kuadrat per 2 pangkat KR. Selanjutnya, untuk mencari jumlah kuadrat AB sama dengan AB tambah 1 kurang A kurang B kuadrat per 2 pangkat KR. Untuk menghitung FK-nya, yaitu Y kuadrat dibagi dengan 2 pangkat K dikali R. Kemudian untuk JKT-nya, seperti perhitungan biasa juga, sigma Y IJK kuadrat dikurang FK. Kemudian untuk JKG-nya, yaitu JKT kurang JKA kurang JKB kurang JKAB. Baiklah, selanjutnya model linier. Model linier yang digunakan untuk rancangan faktorial 2K yaitu YIJK sama dengan nu tambah TOI tambah beta J tambah titik-titik tambah YL tambah to beta IJ tambah titik-titik tambah to YIL tambah titik-titik tambah to beta titik-titik Y IJ titik-titik L tambah elemen IJ titik-titik LM. Dengan I sama dengan 1,2, J sama dengan 1,2, dan L sama dengan 1,2. M sama dengan 1,2 sampai R. Ulangan pada setiap amatan. Nah, baiklah saya akan menjelaskan YIJ.IM itu adalah variabel respon karena pengaruh faktor A ke I dan faktor B ke J yang terdapat pada observasi ke K. Sedangkan nu adalah rata-rata keseluruhan. TOI adalah efek tarif ke I dari faktor A. Beta J yaitu efek taraf ke J dari faktor B. To beta IJ efek interaksi antara faktor A dan B. To B Y IJ titik-titik L efek interaksi antara faktor A, B, sampai K. Epsilon IJ LM merupakan komponen error random. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Di sini ada suatu investigasi akan efek konsentrasi reaktan dan jumlah katalis dalam konversi pada suatu proses kimia di mana terdapat 2 faktor yaitu A dan B. A konsentrasi reaktan, level tingginya berada pada 25%,
level rendahnya berada pada 15%. B. Jumlah katalis, level tingginya berada pada 2 kg, level rendahnya berada pada 1 kg. Setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh adalah tabel di bawahnya. Nah, untuk tabel tersebut ada faktor A dan B, di mana tanda plus minusnya sudah ada. Kemudian kombinasi perlakuan yang didapatkan itu ada A1, B1 disimbolkan dengan 1 karena kedua faktor berada pada level rendah. Kemudian A2, B1 disimbolkan dengan A kecil, di mana A berada pada level tinggi, B berada pada level rendah. Kemudian A1, B2 di mana A berada pada level rendah, B berada pada level tinggi, disimbolkan dengan B kecil. Kemudian A2, B2 disimbolkan dengan A kecil, B kecil, di mana keduanya sama-sama berada pada level tinggi. Untuk jumlah ulangannya sudah ada. Nah, untuk total itu kita jumlahkan setiap ulangan pada setiap kombinasi perlakuan. Untuk memudahkan kita representasikan dalam bentuk geometrik. Di sini ada bentuk persegi. Untuk sisi atas dan bawahnya ini merupakan faktor A. Sisi kanan dan kiri itu faktor B. Faktor A-nya yang sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Faktor B-nya yang bawah negatif, yang atas positif. Untuk peletakannya kita lihat faktor A dan B yang sama-sama bernilai negatif itu kita letakkan yaitu 1, di mana jumlahnya itu 80. Kemudian faktor A yang positif, faktor B yang negatif itu A kecil sama dengan 100. Untuk faktor B yang positif, faktor A yang negatif itu B kecil sama dengan 60. Nah, untuk faktor A yang positif dan B positif itu AB sama dengan 90. Didapatkan dari jumlah ulangan yang di AB. Nah, untuk perhitungannya FK-nya kita dapat di sini 9075, itu dihasilkan dari perhitungan biasa. Kemudian jumlah kuadrat A-nya kita lihat di sini ada AB tambah A kurang B kurang 1 dikuadratkan, kemudian per 2 pangkat 2 kali 3 ini sudah ada pada rumus sebelumnya. Di sini AB-nya ada 90, tambah A-nya itu 100, kurang B-nya 60, kurang 80 dikuadratkan sama dibagi 12, hasilnya 208,33. Untuk JKB-nya di sini kita urutkan dari yang tertinggi, positif AB tambah AB ini kurang A kurang 1, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 2 kali 3. Di sini AB-nya 90 tambah 60 kurang 100 kurang 80 dikuadratkan per 12, hasilnya 75. Kemudian untuk JKAB atau jumlah kuadrat pengaruh interaksi AB didapatkan juga seperti biasa dari AB yang tertinggi, dari tanda tertinggi itu AB tambah 1 kurang A kurang B. Nah, di sini AB-nya 90 tambah 80 kurang 100 kurang 60 dikuadratkan dibagi dengan 12, hasilnya 8,33. Untuk jumlah kuadrat totalnya seperti biasa juga kita hitung. Di sini ada hasilnya 9398 dikurang FK-nya 9075, hasilnya 323. Dan untuk jumlah kuadrat galatnya hasilnya dari jumlah total dikurangin semua jumlah kuadrat yang ada, dan di sini hasilnya adalah 31,34. Untuk tabel ANOVA-nya itu ada di sini sudah ditampilkan. Ada sumber variasi, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat tengah, dan F hitung dan F table. Di sumber variasi ini ada faktor A, B, dan faktor interaksi AB. Kemudian error atau galat, kemudian total. Di derajat bebas ada derajat bebas A, B, ini sama-sama masing-masing 1. Kemudian derajat bebas galatnya 8. Totalnya ini didapat dari jumlah semua ini ada 11. Nah, untuk jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat A di sini tinggal kita masukkan aja dari perhitungan sebelumnya, ada 208,33. Jumlah kuadrat B ada 75. Jumlah kuadrat interaksi AB ada 8,33. Jumlah kuadrat errornya ada 31,34. Kemudian totalnya ada 32,33.
323,00. Untuk kuadrat tengahnya didapat dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Karena ini masing-masing faktor 1, jadi jumlah kuadrat dibagi 1 hasilnya tetap sama ya. Jadi untuk jumlah kuadrat tengah errornya, dia dihasilkan dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas errornya, yaitu 31,34 dibagi 8 hasilnya 3,92. Untuk F hitung A didapat dari kuadrat tengah dibagi dengan kuadrat galatnya, yaitu 208,33 dibagi dengan 3,92 hasilnya 53,18. F hitung B 75 dibagi 3,92 hasilnya 19,14. F hitung interaksi AB 8,33 dibagi 3,92 hasilnya 2,13. Nah, untuk F tabelnya 5,32. Jadi di sini diperoleh F hitung A lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. F hitung B lebih besar dari F tabel, maka H0 juga ditolak. Dan F hitung interaksi AB lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, ada pengaruh dari perbedaan level percobaan untuk faktor A dan faktor B secara individu terhadap hasil percobaan, dan tidak ada pengaruh dari interaksi A dan B terhadap hasil percobaan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata atau penulisan yang salah dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.